Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk kita bersama-sama beribadah raya di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan terus mengalirkan kasih dan setianya, dan biarlah rahmat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Untuk itu, kami mohon untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri semua untuk kita bersama-sama masuk ibadah kita. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Sang Khalik langit dan bumi, Allah yang senantiasa penuh kasih dan setia bagi kehidupan umat manusia, dan biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, tapi kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita, bahkan Dia menolong hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan pada kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
kami Tuhan, Kau berikan kesempatan untuk boleh berjumpa Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan ketika kami diperhadapkan di situasi yang sangat sulit Tuhan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kami. Bahkan Engkau menolong kami, Engkau menyertai hidup kami ya Bapa. Engkau pelihara kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pujian kami hanya untuk kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami ya Bapa, supaya kami layak Tuhan untuk datang Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hormat puji syukur kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh datang kepada Tuhan. Lewat pujian kita boleh menyapa Tuhan. Puji syukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh diberikan kesehatan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan pujikan, Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Bersyukur Tuhan karena Tuhan senantiasa pelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan sudah berkati kehidupan kami, bahkan Tuhan melalui pekerjaan kami, aktivitas kami,
Tuhan sudah berkati, dan saat ini Tuhan kami mau kembalikan Tuhan untuk kemuliaan akan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau sucikan persembahan kami ya Tuhan, sehingga persembahan kami boleh menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dan kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan persiapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan untuk jiwa kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami melalui kesehatan, melalui kekuatan, dan bahkan Engkau sudah izinkan kami untuk kami beribadah bersih, beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mari Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberikan pencerahan iman kepada setiap kami, sehingga iman kami selalu diperbaharui. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ketika kami duduk diam, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, untuk kami senantiasa taat, untuk kami senantiasa setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, waktu dan jam pemberitaan firman Tuhan
kami serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya percaya dan saya senantiasa berdoa untuk kita semua supaya kita terus diberi kesehatan dengan kondisi yang seperti ini. Kami percaya, saya percaya Tuhan Yesus tetap memelihara kita. Sebagai dasar firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, kita akan buka bersama-sama dalam Alkitab kita. Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Saya ulangi, Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Saya bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah kumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, pagi hari ini tema untuk firman Tuhan saya berikan judul mengenakan manusia baru. Ya, manusia baru. Di dalam perikop yang sudah kita baca tadi, kita sudah tahu sedikit isinya tentang manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah orang yang sudah meninggalkan kehidupan lama dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Itu manusia baru. Namun penulis atau Rasul Paulus membandingkan
manusia baru dengan manusia lama. Apa itu manusia lama? Manusia lama adalah manusia atau orang yang hidup di dalam kehidupan lamanya, yang masih mengenakan pakaian lamanya, yang hidup masih di dalam hawa nafsu, yang masih hidup di dalam kedegilan hati, yang masih hidup di dalam kegelapan. Bahkan dia menyerahkan hidupnya untuk kecemaran. Itu manusia lama. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam manusia baru. Hidup di dalam Kristus. Orang yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu, kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam manusia baru, kita harus menjaga kehidupan itu, kehidupan bersama Kristus itu dengan hati-hati. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah setelah kita mengenakan manusia baru, kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Saya katakan, masih bisa. Karena kita hidup masih di dalam daging, di mana iblis akan menggunakan kedagingan itu untuk orang-orang yang sudah hidup manusia baru, di dalam manusia baru itu, untuk bisa jatuh di dalam dosa. Ya, maka dari itu manusia baru ini terus kita pelihara, terus kita kembangkan supaya kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Allah. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini berkaitan dengan manusia baru. Manusia baru harus mempunyai sikap, cara berpikir, serta perkataan yang seperti Kristus. Ya, tadi di dalam bacaan yang sudah kita baca bersama, di sana kita menemukan dari sikap, dari pikiran, kita harus mengalami perubahan. Dalam perkataan pun kita harus mengalami perubahan. Perubahan yang seperti apa? Dari kehidupan yang tidak baik menjadi baik. Sikap dan cara berpikir kita bukan untuk semata-mata memikirkan diri kita. Kita mulai membuka, mulai berpikir, mulai mengisi hal-hal yang baru berkaitan dengan firman Tuhan, sehingga dalam pikiran kita, cara berpikir kita itu tidak mementingkan diri kita, tetapi mulai mementingkan bagaimana hidup kita itu memuliakan Tuhan. Itu melalui pikiran. Jadi ketika hidup kita coba hal-hal baru, hal-hal yang berkaitan dengan Allah, seperti Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 2-3 di sana, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan memikirkan tentang hal-hal duniawi saja. Salah satu contoh sikap, cara berpikir kita yang berkaitan dengan manusia baru, yaitu tentang tunduk pada otoritas. Ini adalah tunduk kepada otoritas, ini adalah sikap pikiran orang yang sudah hidup baik. Yesus sudah memberikan pengajarannya, memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita semua bagaimana Yesus tunduk kepada Allah. Kalau aplikasinya untuk kita sebagai warga negara yang baik untuk saat ini, peraturan yang update dari pemerintah, apa Bapak Ibu Saudara, untuk kita tetap tinggal di rumah. Ya. Untuk kita tetap bekerja di rumah.
kita harus setia. Himbauan peraturan yang pemerintah canangkan untuk kita semua. Saat ini kita beribadah di rumah. Bisa. Ini adalah salah satu wujud bukti kita setia, kita taat kepada otoritas. Kemudian melalui sikap kita harus bisa mengasihi sesama. Ayat yang ke-28 sana katakan, saya bacakan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya apa? Secara sikap, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Di sini Paulus memberikan pengajarannya untuk kita tetap bekerja, untuk kita tetap melakukan bekerja keras. Keadaan seperti ini hendaklah jangan menghalangi setiap pekerjaan kita. Tuhan memberikan akal budi, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa melakukan yang terbaik dengan keadaan apapun. Tetaplah bekerja dengan keadaan seperti ini. Itu secara sikap. Secara perkataan, di dalam Mazmur di sana, mulutku penuh dengan pujian, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Ya. Secara ucapan, orang yang sudah hidup di dalam manusia baru harus tetap menjaga ucapannya. Dulu kita gunakan mulut kita ketika kita masih manusia lama untuk misuh-misuh, untuk marah-marah, untuk berkata-kata yang tidak membangun. Tetapi ketika kita sudah hidup di dalam manusia baru, kita harus bisa menjaga mulut kita. Alkitab katakan untuk memuji nama Tuhan, untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan, untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang saat ini sudah hidup di dalam kehidupan yang baru, manusia yang baru. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-32 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Iya, yang kedua adalah mengampuni. Di dalam manusia baru ada pengampunan. Kita di sini Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita mudah memberikan pengampunan. Dan bahkan Allah sendiri atau Yesus sendiri memberikan pengajarannya di dalam doa Bapa kami untuk kita bisa mengampuni sesama kita, untuk kita bisa ringan dalam memberikan pengampunan. Pengampunan ada dua, kepada sesama dan kepada Allah. Ketika kita bersalah kepada sesama, segeralah meminta ampun. Ketika kita bersalah kepada Allah, segeralah datang kepada Tuhan untuk meminta ampun. Jangan sampai pengampunan itu terus kita tunda-tunda, sehingga akan memunculkan kepahitan dalam kehidupan kita, dan itu akan menghalangi berkat Tuhan, itu akan menghalangi kedekatan kita atau keintiman kita dengan Tuhan. Segeralah memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah.
di dalam karyanya Yesus, hal yang terakhir sebelum ia meninggal atau mati di atas kayu salib, Yesus katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini dengan kondisi yang fisik yang sudah hancur, dia masih sempat melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya, menyiksa dia. Ini hal yang sungguh luar biasa, yang patut untuk kita teladani. Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa bagi kita, untuk kita bisa memberikan pengampunan kepada sesama. Dan sekaligus ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, marilah secara pribadi kita bisa datang meminta pengampunan yang daripada Allah. Ya, jadi di dalam hidup baru ini kita harus memperbaharui diri. Kita harus menjaga kehidupan ini supaya tidak kembali jatuh di dalam kehidupan manusia lama. Harus menjaga pikiran, perbuatan, dan perkataan. Harus menjaga atau harus mudah memberikan pengampunan. Dan biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan bisa menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Karyo. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kembali Engkau ingatkan kepada kami supaya kami hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi orang-orang yang boleh kami jumpai ya Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran, terus pakai sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan di mana hamba-Mu boleh melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Engkau akan memberkati Bapa, apapun yang anak-anak-Mu kerjakan ya Tuhan, kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai setiap usaha, pekerjaan, studi, apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, di saat-saat seperti ini banyak tantangan, banyak kesulitan yang harus dihadapi oleh kehidupan sekeliling kami, kehidupan keluarga kami Tuhan. Kami memohon rahmat Tuhan turun atas keluarga kami, kasih Tuhan turun atas kami, sehingga kami disanggupkan untuk bisa tetap bertahan, bahkan bersyukur di saat-saat seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk menyerahkan, oh Tuhan, beberapa saudara kami yang dalam pemulihan kesehatan. Engkau akan sembuhkan, Engkau akan jamah Tuhan, sehingga di lain kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama kembali. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap dan terus percaya bahwa dengan segala keadaan yang ada seperti ini Tuhan, ajar kami untuk tetap bersyukur di bangsa kami, ajar kami tetap mendoakan bangsa kami, terlebih para pemimpin kami ya Tuhan, dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke daerah-daerah Tuhan, sampai ke lingkungan kami, Bapak RT RW. Tuhan, Kau akan memberkati, memberikan pertolongan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh-sungguh menjadi rahmat Tuhan bagi bangsa kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk beberapa saudara kami yang saat ini berbaring di rumah sakit.
karena berbagai penyakit yang dialami, terlebih khusus untuk COVID-19 ya Tuhan, yang hari-hari ini menjadi momok bagi setiap orang Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau akan memberikan pertolongan, pemulihan, penyembuhan bagi saudara kami yang berbaring di rumah sakit Tuhan. Bagi beberapa saudara kami yang dipanggil oleh Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan, penghiburan pada keluarga yang ditinggalkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa Bapa untuk setiap aktivitas di bangsa kami Tuhan, baik melalui pendidikan, melalui perusahaan-perusahaan, melalui Tuhan kehidupan kemasyarakatan. Berikan kesatuan, berikan Tuhan saling gotong royong, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memberikan Tuhan penyertaan. Engkau akan memberkati gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, memberkati Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sekeliling kami Tuhan. Berikan ketabahan, kekuatan di saat-saat menghadapi Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memberkati kami Bapa. Kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami persembahkan perpuluhan dan persembahan Tuhan, syukur kami. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, sehingga Tuhan Engkau akan tetap memberkati dan menyertai jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami untuk bangkit berdiri, kita memohon berkat dari Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan, dan biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera Yesus Kristus melalui persertaan Roh Kudus memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu.